Halo semuanya, hari ini kita akan masuk pada kuliah yang ke-6, statistik dasar, dan bab yang akan kita bahas adalah tentang Z-score. Tapi sebelum masuk ke Z-score itu sendiri, saya akan bahas dulu tentang distribusi normal, ya, supaya kalian lebih memahami tentang Z-score. Oke, kita mulai saja. Ada 7 karakteristik penting yang harus kita perhatikan dalam kurva distribusi normal. Yang pertama adalah bahwa kurvanya itu simetri. Jadi distribusi normal nih, saya tulis di sini aja, saya coba gambar di sini ya. Distribusi normal itu simetri kiri dan kanan. Jadi di tengah-tengah sini dia ada min. Sebenarnya lebih pasnya lagi, min median modusnya berhimpit pada satu titik di sini. Dan yang kiri ya dengan yang kanan ini sama besarnya. Lalu ini bentuk kurvanya. Yang pertama tadi simetri, ya, dia bilang simetri terhadap min, ya. Boleh saya lengkapi lagi, simetri terhadap min, median, dan modus. Yang kedua dari bentuk kurvanya, ya. Jadi ada 7 ya. Yang kedua ini masih dalam yang karakteristik pertama itu kita akan bahas tentang bentuk kurvanya. Yang kedua adalah dia unimodal, artinya modalnya cuma satu, modusnya satu. Ya, dia hanya memiliki satu modus. Jadi simetri punya satu modus dan bentuknya seperti bel. Ya, seperti bel terbalik ya, seperti bel lah gitu. Nah, dalam kondisi ini selalu dikatakan min median modusnya selalu sama. Ya, inilah karakteristik kurva distribusi normal. Yang pertama, yang kedua, kurva distribusi normal yang seperti ini banyaknya ada tak berhingga. Jadi ada tak berhingga banyaknya kurva distribusi normal. Maksudnya gini, kalau kita mengumpulkan data di lapangan, ya, sangat memungkinkan distribusinya distribusi normal. Ya, siapapun mencari bisa mendapatkan distribusi normal. Jadi ada tak berhingga kurva distribusi normal itu. Itu yang poin yang kedua. Poin yang ketiga, di antara yang banyak kurva tadi, ada satu kurva ya yang maksudnya gini, ada satu kurva distribusi normal yang kita sebut dengan nama unit distribusi normal. Ini penting. Bagian ini penting. Unit distribusi normal. Jadi unit distribusi normal ini adalah yang paling spesial, yang paling khusus dari kurva distribusi normal. Khususnya apa? Ya, khususnya di sini min dari kurva unit distribusi normal ini, minnya selalu kita sebut dengan 0, ya. Varians dan standar deviasinya 1. Ya, kalau variansnya 1, standar deviasinya juga 1, karena standar deviasi itu adalah akar dari varian, ya, root square dari varians. Jadi kalau variansnya 1, pastilah standar deviasinya 1. Nah, inilah yang disebut dengan nama unit distribusi normal. Ya. Jadi selanjutnya nanti yang akan kita bahas yaitu adalah unit distribusi normal. Jadi kalau saya menyebutkan kurva distribusi normal, maksudnya adalah unit distribusi normal. Jadi bukan yang nomor 2, bukan yang macam-macam kurva yang sama banyak itu. Yang banyaknya tak berhingga itu bukan yang seperti itu. Yang dimaksud adalah yang minnya 0,
varians dan standar deviasinya 1. Ya. Nah, ini gambar, ini harusnya keterangan nomor 2 tadi ya. Ini gambar dari distribusi normal. Semua ini distribusinya normal ini. Ya, min, ini M-nya min ya. Min-nya di tengah-tengah sini. Unimodal, modusnya 1 ya. Yang paling tinggi dari distribusi ini cuman ya satu aja gitu ya. Ini semuanya distribusi normal, tapi bukan unit distribusi normal. Nah, di statistik ini ada macam-macam namanya. Yang hijau ini itu namanya mesokurtik, yang biru yang lebih flat ini namanya platikurtik, yang tinggi ini namanya leptokurtik. Ini hanya untuk sekedar diketahui saja ya. Jadi ada macam-macam jenis distribusi normal. Ini juga distribusi normal. Yang gambar yang pertama ini distribusi normal min-nya 150. Gambar yang kedua distribusi normal min-nya 300. Gambar yang ketiga distribusi normal min-nya 450. Yang menarik dari dari ketiga kurva ini adalah min-nya berbeda, tetapi variansnya sama. Dari mana tahu variannya sama? Lebarnya ini sama. Ya, lebarnya ini sama. Jadi ini adalah contoh distribusi normal yang min-nya berbeda, tetapi variansnya sama. Ini contoh distribusi normal yang min-nya berbeda, tetapi variansnya beda juga nih ya, variansnya beda juga. Jadi min dan variansnya berbeda. Ya. Jadi kita lihat lagi nih slide yang tadi. Ada 7 karakteristik penting dari distribusi normal. Di slide ini saya baru bahas 3. Yang pertama tentang standar kurvanya, yang kedua tentang macam-macam kurvanya, yang kita sebut dengan family of curves. Yang ketiga tentang unit distribusi normal. Jadi dari 7 baru bahas 3. Yang keempat, ya. Yang keempat kita bahas tentang area. Ya. Karakteristik yang keempat ini dari distribusi normal menyangkut area. Areanya berapa areanya? Kenapa hubungannya dengan area? Gambarannya kira-kira begini. Dulu di SMA kalian belajar tentang integral, mencari luas daerah di bawah kurva. Ini kurvanya, kurva distribusi normal. Ya, ternyata oleh ahli, ya, ini gambarnya tidak perfect ya, oleh ahli matematik berkolaborasi dengan ahli statistik, ini mereka menemukan bahwa luas daerah di bawah kurva distribusi normal, ya, yang saya maksud adalah unit distribusi normal, luas daerahnya adalah 1 unit square. Ya, jadi areanya di sini adalah 1 unit square. Sini. Nanti kayaknya ada keterangannya sebentar. Nah, di sini nih. Ini contoh distribusi normal. Ini kalau saya tarik ini garis, nah, ini ya, ini harusnya lurus. Ini mu-nya tadi sama dengan 0, ini kita sebut dengan 0.
Lalu yang menarik lagi adalah daerah di bawah kurva ini satu unit. Satu unit itu dikaitkan dengan persentase, ya, semuanya ini 100%. Lalu detailnya, ya, detailnya ini ya, ini semoga saya tambah garisnya ya, semoga tidak membuat bingung. Dari sini ke sini, ya, ini kan 0 ya. Yang ini kita sebut dengan nama satu standar deviasi. Jadi ini satu standar deviasi ke kanan, ini satu standar deviasi ke kiri. Jadi ini min, ini plus lah kira-kira gitu ya. Nah, jadi luas daerahnya pada jarak satu standar deviasi adalah 68,26%. Jadi luas daerah di bawah ini nih, kalau saya gambarkan ini. Ini sorry, harusnya kena sini ya, ini enggak persis ya. Jadi di sini ya, ini kalau ini saya gerakkan kursor bisa kalian lihat di daerah sini. Saya nggak mau nyoret lagi nanti heboh nih, penuh. Ya, jadi daerah sini semuanya ini luasnya 68,26%. Kemudian pada dua standar deviasi berarti dari sini sampai sini, ya, sampai sini nih, ya, pada dua standar deviasi luas daerahnya adalah 95,44%. Sedangkan pada tiga standar deviasi, ya, sampai ujung sini 99,74%. Ini gambarnya ya. Ini garis yang di bawah ini namanya asimtot. Asimtot itu kita singgung nanti di di karakteristik yang berikutnya. Jadi sebentar ya gini ya. Jadi ini kan ada nih inflection nih asimtot di sini ya. Jadi kurva distribusi normal itu dia memiliki asimtot. Asimtot itu apa? Asimtot itu adalah garis yang didekati oleh kurva tapi tidak pernah dipotong. Jadi ini makin lama makin dekat aja dengan kurva. Ya, tapi nggak pernah dipotong gitu. Nah, garis inilah yang namanya asimtot, asimptotik gitu. Tadi di sini, ini kan putus sampai sini ya, 3 standar deviasi itu 99,74%. Kemana yang 0,25% lagi, yang kecil itu, ini kalau kita lanjutkan gambarnya kan nggak ada habisnya. Ya, jadi secara geometri ini di ujung ini masih ada lagi ya, di sini masih ada lagi yang kecil itu kiri kanan ya, di sini juga ada lagi gitu. Itulah yang 0,26%. Sehingga semuanya lengkap menjadi 1 atau 100%. 1 atau 100% itu ya, 100% itu artinya kan 100/100. Jadi besarnya 1. Nah, kenapa dikaitkan dengan angka 1? Ya, kenapa ini kita hitung ini hasilnya di 1? Nanti di bab berikutnya setelah UTS kita akan mengaitkan ya luas daerah di bawah kurva ini dengan probability. Ya, kita tahu bahwa probability itu totalnya semuanya 1. Ya, total suatu kejadian itu totalnya probability dari kejadian itu totalnya semuanya 1. Jadi 1 ini semua nanti akan kita kaitkan dengan probability. Ya, itu di bab berikutnya. Jadi poinnya adalah kalian harus benar-benar paham tentang distribusi set ini ya. Saya malah belum masuk ke distribusi set ya. Keterangan yang di bawah ini nggak usah dilihat dulu ya, ini nanti untuk bab berikutnya lah ya, ini jangan dilihat dulu. Yang penting itu adalah kalian memahami tentang distribusi normal, paham tentang karakteristik kurvanya,
Lalu setelah kuliah hari ini juga diharapkan kalian bisa mengkonversi ya satu skor menjadi nilai Z ya. Apa gunanya nanti kita lihat. Ya. Nanti seperti biasa ya, kalau ada yang bingung silahkan dicatat dulu. Nanti boleh ditanya ketika pertemuan online. Ya, ada sesi tanya jawab. Nah, jadi tadi saya sudah menyinggung yang ini sama yang inflection ya, inflection dan asymptotic ya. Inflection itu dia turun gitu ya. Lalu yang berikutnya ini transformation to unit distribusi normal. Ini karakteristik yang kelima. Artinya begini, kalau kita punya data yang berdistribusi normal, ya, tapi bukan unit distribusi normal ya. Jadi kita ngambil data di lapangan, kita punya data berdistribusi normal, maka data kita yang berdistribusi normal tadi bisa kita konversikan ke unit distribusi normal. Ya. Apa gunanya? Supaya data itu bisa kita bandingkan. Gambarannya kira-kira begini. Gambarannya kira-kira gini contohnya, biar lebih paham ya. Misalkan ada dua institusi. Mana ada dua institusi. Ini karena susah di apa? Mungkin nggak tahu saya pakai slide berikutnya, mungkin agak panjang nanti jadinya nih. Saya nggak punya slide kosong. Oke, ya saya nggak punya slide kosong. Sorry, jadi saya mundur lagi. Saya nggak mau edit videonya, biarin aja. Oke, jadi gini, saya mau kasih contoh. Apa maksudnya kita transformasi ini? Ya, terus gunanya apa? Ya, penting untuk kalian tahu supaya lebih bisa memahami bahan kuliah hari ini. Misalkan ada dua institusi, saya sebut aja institusi A dan B. Kedua institusi ini menyelenggarakan tes IQ. Ya, tes IQ untuk anak-anak misalkan. Alat ukurnya berbeda. Nah, jadi mereka adalah institusi yang membuat atau yang menyusun alat ukur tes IQ. Lalu misalkan ada sekolah, ya ada sekolah yang dimana sekolah ini misalkan ketika penerimaan siswa baru, pihak sekolah mewajibkan anak-anak udah tes IQ dulu. Ya, nah berarti orang tua cari tuh di luarannya, pergi ke lembaga-lembaga. Nah, sekarang bagaimana caranya? Apakah mungkin bagi kita untuk membandingkan anak yang pergi ke institusi A, misalkan di sini IQ-nya 100, dan di institusi B ini IQ-nya misalkan 95, apakah kita bisa langsung mengatakan bahwa yang IQ-nya 100 ini lebih tinggi daripada 95? Ya, kalau kita belajar statistik, tentu saja kita harus mengatakan tidak. Belum tentu. Jangan-jangan yang 95 ini lebih baik daripada 100. Ya. Kok bisa gitu? Iya, karena tolak ukurnya berbeda. Contoh yang sederhana begini. Kalau umpamanya dulu ya di SMA, kalau orang misalkan lulusan SMA yang terbaik gitu atau lulusan SMA yang bagus dah, kalau itu nilai raportnya, misalkan nilai raportnya itu matematikanya 85, orang udah bilang wow keren ya bisa 85. Sementara misalkan ada anak lain yang di sekolah yang biasa-biasa saja, nilai matematikanya 85, ya mungkin ya oke lah biasa aja gitu. Artinya kita nggak bisa bandingkan, kita tahu oh dia dari sekolah yang baik, dari sekolah yang keren gitu loh. Ya, kita tahu kualitasnya, kualitas sekolah itu udah menjadi rahasia umum. Nah, jadi kita secara intuitif bisa mengatakan bahwa walaupun sama-sama nih 85,
tapi kualitasnya berbeda. Ya. Nah, yang seperti itu, ya, kasus-kasus yang seperti itu, kalau kita mau membandingkan dua hal, kita, ya, kalau kita membandingkan dua hal, kita harus punya satu pedoman untuk membandingkannya, mengkonversikannya. Di dalam statistik yang bisa kita gunakan untuk mengkonversikannya itu adalah unit distribusi normal. Ya, jadi kita gunakan unit distribusi normal. Jadi syarat yang pertama untuk bisa dikonversikan atau ditransformasikan adalah kurva distribusi data kita itu sendiri dia berdistribusi normal. Ya, kalau data kita berdistribusi normal, baru bisa kita konversikan ke unit distribusi normal. Poinnya itu. Nanti kita lihat contohnya di belakang. Ya, jadi ini yang kedua. Yang bukan yang kedua, yang keberapa ini ya? Yang kelima. Yang ketujuh sudah, yang keenam. Yang keenam ini sudah sebenarnya. Ada hubungan yang konstan. Jadi di dalam distribusi normal ini memiliki hubungan konstan dengan standar deviasi. Sini dikatakan kalau dalam satu standar deviasi dia daerahnya 68% aproksimasi ya pendekatannya. Area di dalam dua standar deviasi itu 95%. Hubungan yang seperti ini konstan. Ya, selalu seperti itu ya, dan dia berlaku di unit distribusi normal. Oke. Ya, jadi ini yang saya jelaskan tadi. Ya, yang di bawah ini nggak usah dilihat dulu ya. Ini materi bab berikutnya sebenarnya. Sekarang Z-score. Apa itu Z-score? Z-score ini adalah satu distribusi ya, distribusi yang ada di unit distribusi normal tadi. Kalau kalian ingat ya, ini saya coba gambar aja nih di bawah sini. Ya, sekali lagi, sorry gambarnya nggak perfect. Tadi dikatakan bahwa kalau dia unit distribusi normal, min-nya sama dengan 0. Rata-ratanya 0. Jadi kalau rata-ratanya 0, ya, ini skornya, ini di bawah ini sumbu skor ya, ini Z-score. Z-score. Kalau rata-ratanya 0, berarti si Z-score ini yang di sebelah kanan yang di sini, ini nilainya positif, Z-score-nya positif. Yang di sini Z-score-nya negatif. Jadi si Z-score itu ada positif, ada negatif. Bukan cuma positif dan negatif, selain itu nanti yang namanya Z-score ini bentuknya desimal. Biasanya dia 3 angka di belakang koma. Nah, nilai Z-score ini menunjukkan apa? Nilai Z-score ini menunjukkan jarak skor itu dengan min-nya. Jadi kalau di sini misalkan Z-nya 1, berarti jaraknya dengan ya kalau Z-nya 1 ya. Z-nya 1, berarti jaraknya dengan min-nya 1 standar deviasi. Kalau Z-nya 2 ya jadi di sini jaraknya 2 standar deviasi. Dan seterusnya. Jadi poinnya adalah nilai Z-score itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, ini ada di buku halaman 133. Bagian depan buku itu isinya malah yang ini. Saya sudah ngomong macam-macam dulu, baru ketemu yang ini ya. Nah, ini apa gunanya kita belajar tentang distribusi? Ya, tentang distribusi. Minggu lalu kita belajar tentang variability.
Ya, ingat saya mengatakan bahwa yang namanya min, ya, min rata-rata, ya namanya min atau rata-rata itu pelaporannya, ya kalau kita melaporkan itu harus bersama-sama dengan standar deviasinya, ya, ya ini. Contoh kasusnya seperti ini. Misalkan di diagram yang pertama, yang A. Rata-ratanya sama nih, rata-ratanya 70. Yang B juga rata-ratanya 70. Jadi misalkan dalam satu tes ini rata-ratanya 70. Di sini juga kondisi yang lain rata-ratanya 70. Seseorang mendapatkan skor 76. Ya, ini juga di kasus yang kedua dia dapat skor 76. Tapi masalahnya adalah standar deviasinya. Di sini 3. Yang di B standar deviasinya ini 12. Apa perbedaannya? Ya. Ketika ini 70 di sini berarti 1 standar deviasi, 73 itu ada di sini. Nilai 76 ini berarti pada jarak 2 standar deviasi. 2 standar deviasi tadi angkanya sekitar 95% di ujung. Artinya apa? Artinya orang yang mendapat skor 76 ini adalah orang yang luar biasa. Pinter banget. Ya, jago. Walaupun rata-ratanya 70. Kenapa? Karena pada jarak 1 standar deviasi 68% orang di kelas atau di kelompoknya itu nilainya berkisar antara 67 sampai 73. 68% orang di kelas itu. Sementara dia nilainya 76. Dia jauh di belakang ini, jauh di luar ini. Ya, ini maksudnya ya. Nah, berbeda dengan kasus yang kedua, walaupun rata-ratanya sama-sama 70, nilainya sama-sama 76, tapi karena standar deviasinya 12, berarti orang ini adalah orang yang biasa. Ya, nilainya di rata-rata. Karena kalau 1 standar deviasi 12 dia hanya berjarak setengah standar deviasi ya, cuma berada di sekitar sini. Di sekitar sini ya orang pada umumnya berada di sini. Ada berapa orang yang ada di sini? Ya, saya tidak ingat kalau setengah standar deviasi berapa, tapi boleh saya katakan pada setengah standar deviasi itu adalah kira-kira 50% orang gitu. Jadi umumnya ada di sana. Jadi ini 76 ini adalah dalam kasus ini orangnya biasa-biasa saja gitu. Kalau yang di kasus yang A, orang ini adalah orang yang luar biasa. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, mulai sekarang kalau kita berhubungan dengan data, jangan hanya tertarik melihat rata-ratanya saja. Ya, jadi jangan hanya peduli rata-ratanya berapa. Jadi kalau ada ujian itu rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 70. Nilai kamu berapa? Nilainya 76. Itu sebenarnya artinya bisa macam-macam. 76 tuh bisa pinter banget, ya bisa ya biasa aja gitu. Nah, untuk melengkapi info itu kita perlu tahu apa? Kita perlu tahu standar deviasinya. Datanya beragam atau tidak. Kalau datanya beragam, ya lebar ya di sini contoh di B ini 12, ya berarti angka 76 itu ya biasa aja gitu. Ya, semoga bisa dipahami. Contoh ini contoh yang baik untuk memahami distribusi, ya, memahami central tendency dengan variability. Sekali lagi saya mau ingatkan ya,
kita belajar statistik ini seperti, saya suka mengumpamakan kita menyusun rantai gitu. Kita menyusun rantai, bab 1, bab 2 semuanya itu ya saling mengkait gitu. Jadi nggak bisa kalian mengatakan, saya nanti aja deh yang di bab yang kelima baru mulai belajar gitu, nggak bisa. Pasti ada gapnya sehingga nanti menjadi susah dimengerti bahan ini. Ya, jadi ini berlaku terus sampai di start infer ya. Jadi tolong mumpung materinya masih biasa-biasa aja, ya dipahami benar, nggak tahu tanya. Kalau nggak nanti repot urusannya. Nah, sekarang kita lihat tentang Z-score. Ya. Oke, Z-score ini ya Z-score ini bisa di distribusinya atau kita konversi, yang kita konversikan adalah raw score. Raw score ini yang dimaksud dengan raw score ini adalah data mentah. Data mentah itu data yang kita dapat di lapangan. Ya, jadi kita ngambil data nih, kita ngambil data di lapangan, data apa ya? Misalkan kita mengumpulkan data tentang skor misalkan skor konformitas atau terlalu susah, atau skor apa ya yang biasa-biasa aja lah, skor tingkat kejujuran, nggak tahu deh, mungkin ada alat ukur kejujuran ya. Kita berikan kepada sejumlah partisipan ya, lalu kita hitung ya berdasarkan ketentuan dari alat ukur itu, maka kita dapatnya raw score. Atau yang contoh yang paling gampang, contoh yang paling simpel ya, misalkan ya alat ukur tes IQ. Tes IQ kita mengukur IQ orang, ada pedoman scoringnya, kita ikutin pedoman scoringnya, lalu kita dapat skor IQ, itu namanya raw score. Ya, atau ya skor yang lain lah, skor UTS nanti. Ya, itu skor UTS itu raw score. Jadi data mentah itu namanya raw score, data yang kita dapat di lapangan. Nah, raw score ini baru bisa kita konversikan ke Z-score apabila dia berdistribusi normal. Ya, saya sudah berulang-ulang dari tadi menyebutkan itu, artinya itu penting. Ya, jadi nggak boleh lupa. Nah, jadi syarat yang pertama dia harus berdistribusi normal. Kalau dia berdistribusi normal, baru bisa kita konversikan ke Z-score. Z-score ini adalah distribusi yang standar. Ya, distribusi yang standar. Jadi dia distribusi yang standar, gunanya apa? Supaya kita bisa membandingkan distribusi yang lain yang kita transformasikan ke Z-score. Ya, jadi artinya gini, kita sering dengar ya dalam kehidupan sehari-hari, kalau mau membandingkan sesuatu tuh ya bandingkannya ya apple to apple, harus sama gitu. Ya, jadi contoh tadi, nggak bisa tuh IQ orang yang diukur dari lembaga A, terus kita bandingkan dengan IQ orang yang diambil dari lembaga B. Itu salah kaprah. Ya, tidak bisa dibandingkan. Kalau mau dibandingkan, kita harus yakin dia berdistribusi normal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus konversikan dulu ke Z-score. Setelah itu baru bisa kita bandingkan. Ya, itu ya. Jadi ini kita bisa bandingkan distribusi yang lain gitu. Selain itu kita dapat mengevaluate, mereview atau mengcompare, bisa juga sih, ya, membandingkan satu skor individu. Ya, contohnya yang skor 76 tadi, kita bisa bandingkan 76 itu posisinya dalam distribusinya seperti apa. Kita bandingkan, ya, kita gunakan standar deviasi. Kalau dia sampai 2 standar deviasi berarti dia bagus. Tapi kalau dia cuma antara -1 sampai 1 standar deviasi, ya udah rata-rata lah.
Umumnya orang adanya ya di situ gitu, 68% orang berada pada jarak plus minus 1 standar deviasi. Lalu nilai Z-score ini dia bisa negatif, bisa positif. Tanda negatif ini untuk menunjukkan bahwa dia berada di bawah min. Jadi gini ya, saya ulang lagi nih gambarnya. Minnya kan di sini tadi ya, mu-nya 0. Ini kan sumbu Z ya, sumbu Z-score. Jadi kalau Z-nya itu negatif di sini, berarti untuk menunjukkan posisinya di bawah min atau kurang dari min. Kalau dia adanya di sini, berarti dia lebih tinggi dari min. Dan nilai Z-score itu nilainya desimal. Ya, memungkinkan desimal. Bisa nggak desimal sih, jadi tapi memungkinkan desimal. Biasanya orang tulis 3 angka di belakang koma. Nah, ketika kita membandingkan, jadi ini kalau kalian harus aware ya sekarang ya. Kalau tulis X itu berarti row score. Ya, row score. Kalau nulis Z ya berarti di sini Z score. Row score berarti data mentah. Z-score ini kan nih 0 di sini, ini mu-nya. Ya, plus 1, plus 2, yang plus ada di kanan. Yang min ada di kiri. Ya, min 1, min 2. Yang plus ada di kanan, yang min ada di kiri. Ini 0. Sebenarnya ketika kita mengkonversikan nilai X-score ya, nilai row score menjadi Z-score, kita tidak mengubah kedudukan dari nilai itu. Misalkan nilainya ada di sini, X-score-nya ada di sini. Maka ketika kita konversikan hasil Z-nya pasti adanya di sini juga. Jadi kita tidak akan, kalau di sini, kalau X-nya di sini, nggak mungkin kita konversikan terus pindahnya ke sini gitu, nggak mungkin. Jadi kita mengkonversikan, tapi kita tidak memindahkan lokasinya. Ya, nanti kita lihat ada contoh lagi di belakang. Ini formula rumus dasar yang mungkin selama kita belajar statistik mungkin ini rumus pertama yang baru kali ya. Kalau standar deviasi, min itu kan rumus sudah pernah lah kalian lihat di SMA ya. Oh, sum of square, ya sum of square, ya mungkin baru. Tapi yang benar-benar rumus itu ya, ini Z-score. X min mu per standar deviasi. Jadi ketika kita mengkonversikan, kita butuh mu dan kita perlu standar deviasinya. Ya, jadi ini formula untuk mengkonversikan X score ya menjadi X row score ini maksud saya ya. Menyebut X score nggak enak ya, mengkonversikan row score menjadi Z score atau di sini X nilai X ditransformasikan menjadi nilai Z ya. Di sini dikatakan bahwa shape-nya sama ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa bentuknya sama, bentuk distribusinya sama. Dan Z-score ini kita ingat ya, min-nya selalu 0 dan standar deviasinya 1. Itu yang tadi yang kita maksud dengan nama unit distribusi normal. Semoga bisa dipahami ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini
Ini mungkin ini penjelasannya lebih baik atau semoga lebih bisa dimengerti bahwa mentransformasikan itu tidak mengubah, ya, tidak mengubah bentuk distribusi. Ya. Jadi makanya gini logikanya. Unit distribusi normal dia kan perfect normal, ya. Z-score ini, ya, Z ini adalah unit distribusi normal. Ini yang perfect normal ya di sini. Ini adalah yang di sebelah kiri, ini adalah yang data yang kita ambil di lapangan. Makanya tadi ini mungkin yang kelima kali ini saya sebutkan, ya, bahwa syarat pertama untuk mengkonversikan nilai X ke Z adalah distribusinya harus normal. Jadi distribusi normal ke unit distribusi normal atau distribusi normal ke perfect normal. Ya. Jadi contohnya ini kalau mu-nya 100 di sini, ini 110 ya, satu standar deviasi di sini ini dia 10, standar deviasinya 10. Ini 120. Nah, di Z-score kalau kita konversikan ini 0. Ini plus 1, plus 2. Jadi angka 100 ini berubah jadi 0. 110 jadi 1. Ya, tidak mengubah bentuk. Yang diubah apa? Tadinya 100 jadi 0, tadinya 110 jadi 1, itu aja yang diubah. Ya, masalahnya cuma ini, kalau Z-score dia ada yang menjadi nilai positif, ada yang menjadi nilai negatif gitu. Oke. Semoga dipahami. Kalau nggak mengerti nanti tanyakan saja ya ketika sesi tanya jawab. Ini sangat menarik soalnya sebenarnya materinya. Ya, ini tadi ya, satu standar deviasi, ini data yang tadi, ini sebenarnya cuma dipindahin aja nih data yang kiri ini ke yang kanan. Tapi yang kanan ini dia buatnya di dalam bentuk Z, jadi tidak mengubah gitu. Ya. Jadi itu poin yang harus kita ingat bahwa walaupun kita transformasikan, kita tidak mengubah kedudukan. Jadi misalkan gini, kalau kita ada misalkan UTS ya atau skor kuis ya. Skor kuis. Kalau rata-rata kuis itu 70, lalu skor kamu misalkan 85. 85 itu pada 2 standar deviasi. Itu kan di X, maka di Z juga pasti dia 2 standar deviasi. Artinya dia tidak mengubah kedudukan. Ya, ini Z-score, ini semacam review lagi ya, dari ulang-ulang ya, semuanya ini rasanya sudah saya sebutkan tadi. Ketika kita membandingkan, ya diambil distribusi normal, kita bandingkan, yang distribusi Z itu mu-nya 0, standar deviasinya 1. Ya. Nah, jadi apa keuntungannya kita mengkonversikan ke Z-score? Keuntungannya adalah kita bisa membandingkan skor yang berbeda atau dari individual yang berbeda. Jadi maksudnya gini, standar itu sangat penting ya, standarisasi itu sangat penting. Jadi contohnya tadilah yang saya sebutkan, misalkan di satu sekolah nilai matematikanya 85. Itu ada di sekolah unggulan, sekolah yang keren. Kita tahu mungkin dapat angka 85 itu susahnya minta ampun gitu ya. Dibandingkan dengan anak lain yang di sekolah yang biasa-biasa saja, skornya juga 85. Ya, kita bisa bandingkan ini ya, dan kita bisa lihat bahwa artinya kita bisa bandingkan dua individual berbeda yang
berasal dari sumber yang berbeda. Jadi kayak tadi juga tes IQ dari lembaga A dengan lembaga B, ini kita bisa betul-betul kita bandingkan. Syaratnya apa? Syaratnya ya kita konversikan ke Z-score. Jadi Z-score ini semacam pintunya gitu ya untuk kita bisa membandingkan data. Jadi mulai sekarang saya harap kalian juga kritis begitu ya, tidak ikut-ikutan seperti apa ya, seperti emak-emak begitu yang membandingkan, oh anak gua nih IQ-nya sekian, oh anakku dong sekian gitu. Ya, lihat dulu dari lembaga mana. Ya, nilai Z-score-nya berapa. Ya, nggak bisa kita bangga-banggakan aja tuh yang 120. Apakah 120 ini lebih baik daripada yang 110 dari lembaga yang lain? Belum tentu. Ya, semoga dimengerti. Ini contoh membandingkan data. Ya, banyak yang minta contoh kan ya, saya buatkan contoh ini. Ada si A namanya. Dia mengikuti ujian statistik dasar dan ujian bahasa Inggris. Datanya seperti ini. Skornya di statistik dasar 86, di bahasa Inggris 92. Rata-rata kelasnya 78, Statdas, bahasa Inggris 84. Standar deviasinya 10, Statdas, bahasa Inggris 18. Nah, umumnya orang mengatakan bahwa, weh, ini anak ini jago ya bahasa Inggrisnya. Ya, kita lihat, benar nggak? Nah, kita ingat tadi bahwa Z-score, tadi saya tulis rumusnya gini ya, Z sama dengan X min mu. Nah, cuman karena ini sampel, berarti saya pakai M per standar deviasi. Ya, kalau populasi kita pakai tau, kalau sampel kita pakai standar deviasi. Nggak boleh salah loh ya, nulis-nulis ini ya. Nah, kita lihat data statistik dasar. X-nya 86, kurang 78 rata-ratanya. Dibagi 10, hasilnya 0,8. Bahasa Inggris. Skornya 92, dikurang 84. 92 kurang 84, 8. Ya benar 8. Dibagi 18, hasilnya 0,44. Ternyata apa? Ternyata setelah kita bandingkan, kita konversikan ke Z-score, kita menyimpulkan ternyata si A ini ya, dalam kelompoknya, dalam kelasnya, dia lebih jago statistik dasar daripada bahasa Inggris. Kenapa? Karena di statistik dasar jaraknya 0,8 standar deviasi. Di bahasa Inggris jaraknya 0,44 rata-rata. Ya, rata-ratanya memang sekian lah, ya, umumnya orang nilainya segitu gitu. Jadi ya, dengan melihat contoh ini semoga menjadi lebih jelas ya bahwa dalam melihat data kita tidak bisa melihat data mentah saja. Ya. Kita harus mengkonversikannya ke dalam Z-score, baru bisa kita bandingkan. Jadi hati-hati membuat kesimpulan. Ya, itu yang kita pelajari dari Statdas, dari contoh yang ini gitu. Ya, semoga setelah ini ke depan kalian tidak sembarangan lagi kalau membandingkan data ya setelah belajar statistik. Ini contoh transformasi data dari ini X ya, X data mentah ke Z. Ya, sekali lagi di sini tidak mengubah bentuk. Ini rata-ratanya 3 di sini, kalau di Z-score selalu dijadikan 0. Ya, lalu dikonversikan angka-angka yang lain. Skor 5 ini menjadi
satu standar deviasi, ya, sini satu standar deviasi, dan seterusnya. Poinnya adalah dia tidak mengubah bentuk distribusi. Jadi walaupun kita konversikan, dia tidak mengubah bentuk distribusi. Nah, masalahnya adalah begini. Kalau nanti kalian sudah jadi psikolog, ya, contoh yang sederhana misalkan jadi psikolog nih di sekolah, ya, kalian mau membandingkan data dari dua orang, kan nggak mungkin juga kan kita katakan pada orang tua, yang, ya, nggak mungkin kita katakan pada orang tua yang anaknya tes IQ di lembaga A dan di lembaga B, terus kita konversikan, terus kita katakan, oh yang A ini, Ibu, ini memang IQ-nya 110, yang di sini 105. Tapi ternyata di sini Z-score-nya ini misalkan 0,6, tapi di sini Z-score-nya 0,9 misalkan. Kan nggak mungkin kalian katakan, sebenarnya yang B ini lebih baik, Bu. Karena IQ-nya setelah saya konversikan, hasilnya 0,9. Maaf, bisa ngamuk orang tua kalau kamu mengatakan anaknya IQ-nya setelah dikonversikan hasilnya 0,9, ya. Seperti orang yang nggak punya IQ gitu, mendekati 0. Makanya ada yang dibuat dengan nama standar skor. Ini dipakai internasional. Ya, saya akan jelaskan dulu nih yang kedua. Untuk IQ, standar skor yang dipakai itu min-nya 100, standar deviasinya 15. Ini berlaku internasional. Ya. Apa maksudnya? Jadi kalau kita dapat misalkan Z-score-nya 0,9, angka 0,9 ini kita konversikan lagi ke standar skor. Ya, formulanya ini nih, standar skor. Jadi sama dengan mu yang baru, kalau IQ orang pakai 100 ditambah dengan Z-score 0,9 kali 15. Sehingga kita dapat hasil berapa ya, 9 kali 15 ini 13,5 ya. Semoga nggak salah hitung, kira-kira beginilah. Jadi kita dapat ternyata setelah dikonversikan untuk IQ secara internasional, IQ-nya adalah 113,5. Ini bukan rumus yang baru sebenarnya, ya. Rumusnya itu, ya, ini keterbatasan ya. Saya tulis di sini. X min mu per tau. Ini kalau ini kan per 1 gitu ya. Ini boleh kali silang kan. Z kali tau sama dengan X min mu. Jadi skor itu sama dengan mu ditambah Z kali tau. Jadi dengan kata lain adalah X yang baru ini, saya sebut X aksen, sama dengan mu yang baru tambah Z kali tau yang baru. Jadi sebenarnya ini bukan rumus, ini rumusnya bukan rumus baru ya, masih pakai Z sama dengan X min mu aja nih. Cuman ya sekarang kita cari X-nya bukan cari Z-nya, gitulah kira-kira. Ya. Ini IQ. Nah, selain IQ, dalam alat ukur yang lain biasanya orang memakai T-score. Ya, jadi T-score ini standar yang sangat umum. T-score itu min-nya 50, standar deviasinya 10. Jadi ini saya memberi contoh ada 2 buah standar skor. Kenapa kita memakai standar skor? Karena tidak lazim, ya, tidak umum kita membandingkan Z-score.
Atau dengan kata lain, agak lebih sulit kita membandingkan z-score karena z-score itu pertama dia desimal, yang kedua ada plus, ada minus, ya. Kalian sanggup mengatakan pada orang tua, ibu, IQ anak ibu minus 0,3 gitu. Bisa ada psikolog yang terbunuh nanti gara-gara omongan itu. Gara-gara orang tuanya ngamuk, ya. Makanya dikonversikan supaya orang tidak salah paham. Ya, jadi ada dua konversi ini yang umumnya dipakai. Nah, ini contohnya. Ya, contoh, semoga nih contoh ini lebih jelas ya. Dari contoh ini saya gunakan T-score yang min-nya 50, standar deviasinya 10. Nih. Ini ada dua orang, Maria dan Joe. Original skornya ini 64 dan 43. Rata-ratanya 57, standar deviasinya 14. Kemudian kita cari z-score. Jadi z-score-nya sama dengan x min mu per standar deviasi. Jadi dalam kasus Maria 64 kurang 57, ya, itu berarti 7, kita bagi 14. Jadi ini positif 0,5. Dalam kasus Joe 43 skornya. 43 kita kurang 57 berarti min 14. Kita bagi 14, jadi kita dapat minus 1. Nah, kemudian kita cari skor yang baru. Kita gunakan apa sekarang? Kita gunakan ini, standar skor. Standar skor ini min-nya 50, standar deviasinya 10. Ini formula standar skor. Standar skor sama dengan, ya, standar skor, ya, saya coba tulis pelan-pelan, pasti udah panas tuh otaknya, sama dengan mu yang baru ditambah dengan Z kali tau yang baru, yang terstandar tadi. Jadi mu yang barunya ini 50 tambah untuk Maria itu setengah, ya, jadi 0,5 atau setengah kali standar deviasi yang baru ini 10, setengah kali 10 hasilnya 55. Jadi ini skor yang baru untuk Maria yang sudah kita konversikan ke z-score. Begitu juga untuk Joe. Kalau Joe z-nya minus 1, jadi 50 kurang 1 kali 10, jadi 40. Nah, dua skor ini sekarang udah bisa kita bandingkan, ya, karena kita udah tahu posisinya, ya, dengan z-score. Jadi dengan kata lain, inilah caranya, ya, caranya dari data mentah raw score untuk menjadi standar score. Jadi sebentar, biasanya ada skema. Sebentar, nggak ada skema nih. Biasanya saya gambar di papan tulis, berarti saya gambar di sini aja. Jadi dari ini data mentah X, ya. X ini harus ke z-score dulu. Prosesnya kan gitu. Dari X-score ini baru bisa ke standar score. Standar score atau skor yang baru, ya. Ini skor yang lama atau yang kita sebut dengan nama raw score. Prosesnya seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami.
Nah, ini tadi yang si Jo sama Maria tadi ya. Jadi di sini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa sebentar, angka pertama 64 sama 43, saya nggak ingat. 64 sama 43, ini X-nya ya. 43 sama 64, 64 itu ada di sini. 64, oke. Kira-kira lah ya situ kali ya. Sorry. 64 sama 43. Oke. Nah, setelah dikonversikan dia jadi 40 dan 55. Jadi ini yang mau dikatakan apa? Jadi dari slide yang ini bahwa kita konversikan dari X ke Z ke standar skor tidak mengubah kedudukan. Ya, tidak mengubah kedudukan. Atau tidak mengubah posisi ya, posisi suatu skor dalam distribusinya ya, jadi tetap sama. Nah, jadi konsep yang kita pelajari hari ini ya, ini nanti menjadi batu pijakan untuk ke statistik inferensial ya. Untuk statistik inferensial Z-score ini penting, konsep Z-score penting. Lalu konsep tentang sampel dan populasi itu penting. Ini menjadi modal kita nanti untuk menuju ke statistik inferensial. Nah, yang ini apa? Yang ini pengantar ke stat infer sebenarnya ya. Jadi ada, kalau yang namanya populasi itu pasti berdistribusi normal ya. Jadi ini ada populasi, distribusinya normal, mu-nya 400, standar deviasinya 20. Kita ambil sampel ya. Kita ambil sampel dari populasi. Satu sampel ya, kita ambil sampel. Nah, sampel itu di treatment ya, kita treatment atau kita apakanlah, kita ya, atau orang beri pelatihan. Kalau di psikologi ya biasanya istilahnya sih kita treatment ya. Kalau banyak orang stres ya kita treatment supaya mengurangi stres. Kalau orang yang kemampuan bicaranya berkurang, bukan berkurang, rendah gitu, berarti kita treatment supaya kemampuan verbalnya menjadi lebih baik ya. Intinya ada sampel, kita treatment. Nah, setelah kita treatment, kita punya ini sampel yang sudah kita treatment. Nah, ini nanti yang mau kita lihat ini berbeda apa tidak dengan populasinya mula-mula. Ini sih konsep yang ada di stat infer nanti. Ya, nanti akan kita bahas lagi lebih detailnya. Nah, yang ini konsepnya lebih dalam lagi. Mungkin boleh tarik nafas sebentar. Ya. Jadi ini semuanya nih kita bicara nih tentang populasi. Ini populasi min. Jadi ini populasi. Sampel yang kita treatment tadi ya, kita nanti dengan suatu teknik statistik kita hitung nilai Z-score-nya. Ya, kita hitung nilai Z-score-nya. Apabila nilai Z-score-nya berada di daerah sini, ini nih daerah apa ini? Ini berada pada 2 standar deviasi. Kalau kalian ingat tadi, pada 2 standar deviasi itu di sini luasnya kira-kira 95%. Jadi yang kosong ini 95%. Ya. Terus yang di sini ini berarti 2,5%. Kenapa 2,5%? Di sini 2,5% lagi, dia kan simetri kiri dan kanan. Ya. Di statistik inferensial, kita baru mengatakan treatment itu signifikan apabila kita mendapatkan nilai Z-score-nya
berada pada daerah ekstrim. Ini namanya nih daerah ekstrim nih yang di arsir yang biru ini, daerah ekstrim. Kalau dia Z-score kita itu berada pada daerah ekstrim, mungkin ekstrim yang di kanan, mungkin ekstrim yang di kiri, maka kita baru boleh mengatakan bahwa treatmentnya itu signifikan. Ya, jadi kalau Z-score-nya ya, gimana cara hitungnya nantilah. Itu tekniknya banyak, ada berapa ya? Ada banyak deh pokoknya teknik statistik yang kayak gini, yang basic-basicnya kayak gini nih, sampai statistik non-par nggak tahu belasan kali ya nanti ya, kita akan belajar teknik-teknik yang gitu banyak lah ya. Poinnya seperti itu. Jadi ketika Z-score kita ini berada pada daerah ekstrim, baru kita boleh mengklaim ya, kita baru boleh mengatakan bahwa treatment kita berhasil. Jadi susah loh ya untuk mengatakan berhasil, karena kalau gitu 95% ini ya kita bilang ya sama aja gitu loh, nggak mengubah apa-apa, umumnya ya 95%. Kalau kalian treatment, lalu hasil treatmentnya itu masih berada di sini, ya nggak usah di treatment, memang harusnya memang adanya di situ gitu, umumnya adanya di situ. Tapi setelah kalian treatment, hasilnya itu berada pada daerah yang ekstrim, yang 2,5% sini, baru kita bisa katakan bahwa hasilnya itu berbeda, atau dengan kata lain dia signifikan, atau kalau kalian treatment berarti treatmentnya berhasil. Ya, itu materi kita, bahan UTS sampai di sini. Ya, bahannya udah menjadi sangat lebih serius. Ya, nanti setelah UTS bahannya juga akan lebih serius lagi. Ya, sekali lagi pesan saya, tolong kalau ada bagian-bagian yang tidak dimengerti, tolong dicatat dan silahkan kalian diberi kesempatan untuk bertanya. Ya, walaupun kadang-kadang video ini ada yang cukup panjang juga ya, tapi nggak apa-apa deh, asal ya demi kebaikan bersama aja. Ya, semoga semuanya bisa dimengerti. Saya tutup. Jadi ini bahan UTS sampai di sini. Ya, selamat belajar. Terima kasih, sampai jumpa.